Hit Show. Dan kita lanjut lagi ngobrol yang tadi. Iki pernah nggak sih ada di titik terendah dalam hidup Iki? Ada lah teh. Sebenarnya titik terendah dalam karir Iki adalah sebelum masuk ke dunia, ketika ada di dunia entertain gitu, berarti mencangkup bukan di musik aja segala macam. Jadi dulu ketika Iki memutuskan untuk oke, saya homeschooling di rumah, karena waktu itu saya ada kerjaan. Belum masuk nih homeschoolingnya. Ya udah, waktu itu saya merelakan untuk pergi. Oke, saya nggak bakal pada umur Iki waktu itu masih belasan tahun ya. Ya udah, Iki nggak bakal nongkrong sama temen. Saya bakal nggak punya temen nantinya. Karena homeschooling kan sendiri doang sama guru doang segala macam. Ya udah, ngerelain diri karena ya itu tadi satu tujuan Iki pengen membanggakan orang tua kan. Ya udah nggak apa-apa deh. Yang penting Iki udah tahu nih waktu itu ada kerjaan nih di TV segala macam, film segala macam, ya udah. Taunya pas udah homeschooling, selama berbulan-bulan Iki nggak ada kerjaan sama sekali. Bener-bener ya akhirnya di situ Iki bener-bener Iki tanpa ngasih tahu ke orang tua Iki merenung juga. Kalau kayak gini gue ngapain ke Jakarta? Kalau kayak gini ngapain gue harus ninggalin teman-teman? Karena asalnya di Bandung. Di Bandung. Tahu gitu Iki ya udahlah balik lagi lah, sekolah lagi aja udah di Bandung lah kayak gini. Itu udah, SMA bener. atau SMP? Mau masuk SMA waktu itu. SMA. Nah sedangkan kondisinya waktu itu mama masih di Bandung kan, aku masih sama ayah segala macam di sini. Nah, habis itu ya udah merenung selama 3 bulan aku nggak keluar kamar segala macam. Aku keluar kamar cuman ya udah sekolah segala macam, habis itu udah. Tapi aku manfaatin selama 3 bulan itu aku belajar, aku nyanyi segala macam, aku dengerin lagu yang aku suka, aku belajarnya karena memang cita-cita aku pengen jadi penyanyi kan. Sampai akhirnya merenung segala macam. Akhirnya itu aku masih ingat di akhir 2015. Oh, 2015. Akhirnya waktu mama lagi datang ke sana, tiba-tiba mama datang ke kamar. Dan ini Iki pengen nunjukin kalau memang doa orang tua itu memang sangat luar biasa. Jadi waktu itu tiba-tiba Iki lagi di kamar, terus mama nepuk pundak Iki. Cing sabarnya, ngomong Sunda. Cing sabarnya, mama hafal apa yang rasain mama tahu. Tapi tenang, awal 2015 itu jalan karir AA. Oh, merinding loh aku dengernya. Gitu. Ini apa kesini-sini merindingnya? Tapi di awal 2015 itu jalan karir AA, itu hasil dari KPRI AA katanya. Buah hasilnya ada di 2015. Alhamdulillah Iki yang tidak tahu materi tentang lagu, Iki nggak tahu tentang belajar musik, Iki nggak tahu nyanyi yang benar itu seperti apa. Tiba-tiba di 2015, udah tiba-tiba kesemuran cinta gitu. Bener-bener tiba-tiba udah bikin aja. Loh, berada di peluk. Lah, ini tiba-tiba bisa dari mana? Apa segala macam. Ilham yang nggak tahu tiba-tiba ada. Bener-bener. Nah, justru bener-bener ketika 2015 itu, akhirnya udah semuanya kebuka segala macam gitu. Iya sih. Tapi momen-momen kayak gitu yang sebenarnya agak sulit dijelasin itu, tapi kamu bisa betul-betul merasakan. Kalau misalnya yang namanya doa orang tua, benar-benar saat kita, aku tuh betul-betul merasakan kalau misalnya kita minta izin, minta restu sama orang tua ini mungkin gitu ya, ternyata kalau misalnya ibu udah mengucap tuh pasti aja akan kejadian. Apalagi ayah dan ibu. Makanya aku selalu percaya bahwa menghargai, sangat menghormati kedua orang tua itu benar-benar kunci nomor 1 deh buat bisa jalan terus ke depan gitu. Juga nggak Ki, menurut kamu? Banget. Sampai detik ini pun Iki bisa dibilang semua proses apa yang Iki dapatkan ya selain semuanya yang dari yang atas, Iki yakin pelantarannya semua dari orang tua. Dan sampai detik ini pun dengan kondisi orang tua Iki seperti apa ya tetap tujuannya kan pengen membanggakan mereka gitu. Iya itu banget. Sampai aku dulu pernah ngobrol-ngobrol sama Mas Yofi di belakang panggung ya. Misalnya kita lagi JR nih, aku sering banget sharing sama Mas Yofi. Karena menurut aku kan Mas Yofi tuh kayak everlasting banget gak sih sampai sekarang banget. Masih. Itu salah satu living legend yang gila loh, sampai anak SMP aja sekarang masih bahas. Terus aku sempat nanya juga kan, apa sih rahasia-rahasianya gitu. Dia sempat ngasih wejangan sama aku, Yura coba deh lihat, karena kita kan inner circle-nya misalnya kita perhatiin Tulus, perhatiin Raisa, perhatiin beberapa nama yang disebut lah yang kelihatan. Banyak penyanyi-penyanyi sukses yang sampai sekarang namanya masih besar itu kelihatan kalau dia adalah yang sangat menghargai ibunya nomor 1 dan orang tuanya. Mas Yofi itu benar-benar memperhatikan loh sebenarnya penyanyi-penyanyi yang benar-benar ini sama orang tuanya pasti karirnya panjang. Terus kalau di backstage kita perhatiin iya gitu. Ya sampai sekarang aku percaya banget soal itu, dan itu salah satu wejangan juga dari Mas Yofi. Terus yang aku suka juga dari Iki adalah itu anak muda banget kan. Amin. Iki itu masih jiwa muda banget. Terus aku senang Iki tuh punya kepedulian sosial yang juga tinggi. Amin, alhamdulillah. Aku sempat terharu banget ngeliat Instagram Iki. Ada cuplikannya di Instagram tapi fullnya ada di YouTube-nya Iki. Ngobrol-ngobrol sama teman tunanetra. Ini betul. aku tuh pengen banget semakin banyak musisi yang semakin peduli sama teman-teman. Betul banget ya. Karena kita tahu kan bakatnya tuh luar biasa besar, tapi kesempatannya yang belum ada. Jadi terima kasih banget aku sama Iki juga udah membuka jalan. Boleh tepuk tangan dong buat Iki. Terima kasih. Itu awalnya gimana sih? Awalnya sebenarnya karena karena Iki amat sangat peduli dengan orang-orang yang keterbatasan. Terus juga
mereka yang kekurangan, kalau menurut Iki pribadi mereka kekurangan tempat di mana mereka bisa mengeksplor diri gitu loh. Mereka juga butuh bebas segala macem. Sebenarnya berawal karena sebenarnya Iki nggak pernah ketemu sebelumnya sama dia. Iki di Instagram lihat dia nyanyiin beberapa lagu Iki. Bahkan aku lihat ada yang nyanyi lagu Teteh. Semuanya dia semua lagu yang benar-benar dia bisa, dia pelajarin segala macam, dia ulik sendiri, dia aransemen sendiri segala macam. Tiba-tiba hati kecil aku nggak tahu kenapa kayak pengen tertarik, pengen ngasih, seenggaknya kayak pengen cari tahu lebih dalam tentang tentang ya adik Putri namanya waktu itu. Akhirnya Iki coba langsung DM. Oh, seneng banget dia pasti di DM. Langsung DM, Putri apa kabar segala macam. Iki bilang kalau Iki suka dengan cara Putri segala macam, bisa nggak kita ngobrol macam segala macam. Ternyata dia seneng banget. Pasti dia mau banget. Dan aku pikir waktu itu yang balas DM itu mamanya. Aku pikir karena mamanya yang megang, dan ternyata itu Putri langsung yang balas. Putri yang balas segala macam, dia tahu. Dan hebatnya luar biasa, dia bisa tahu jam berapa aku balasnya, dan dia bisa tahu bahasa apapun yang Iki jawab segala macam. Akhirnya Iki ketemu, ngobrol, dan jujur Iki justru malu ketika ketemu sama dia. Bener-bener malu karena dengan dia yang kondisi seperti itu, justru Iki bisa ngelihat dia bener-bener pantang menyerah. Justru banyak banget pelajaran yang bisa Iki ambil dari dia segala macem. Dan Iki memang dari dulu Iki benar-benar amat sangat mempedulikan orang-orang kayak gitu, karena dulu sebelum Iki yakin kenapa Iki bisa ada di titik ini, karena dulu Iki pernah ketemu sama anak-anak Down syndrome deh di 2016. Pertama kali karir Iki bertemu dengan mereka, begitu banyak ratusan orang yang punya penyakit mengidap Down syndrome. Mereka nyanyi bersama dan Iki nangis di situ. Sampai akhirnya di situ Iki berjanji sampai detik ini pun ketika mereka ada acara di mana Iki selalu datang segala macam. Dan kemarin teh pas datang lagi dia ada acara dan masih inget loh teh dari 2016, dan kemarin 2018 akhir Iki datang mereka masih inget dan mereka masih lari dan Kak Iki inget aku nggak, katanya aku yang dulu ini aku nyanyi ini segala macam. Dia kayak gitu haru banget ya momen-momen kayak gitu. Bener luar biasa, sampai akhirnya aku beraniin diri teh. Waktu itu aku berani diri, aku bikin lagu ya terinspirasi dari mereka gitu. Sampai detik ini aku nggak tahu kenapa, memang perasa aja, emang baperan orangnya kayak gini. Iya sama, aku juga baperan banget. Tapi ada kelebihan juga tau, kalau musisi baperan tuh pasti saat menyerap energi dari yang lain, terus jadi kita lebih mudah untuk menyampaikan rasa ke dalam sebuah lagu. Dan si bapernya kita itu juga bisa dirasakan mudah oleh teman-teman yang ngedengerin lagunya, ya nggak sih Ki ya? Banget, itu banget. Dan kira-kira mau ada next project nggak sama teman-teman disabilitas atau? Kalau aku pribadi sampai detik ini aku pengen peduli. Aku juga sebenarnya pengen bukan diri aku aja, tapi kenapa bukan hanya untuk sekedar konten sebenarnya di situ aku, tapi pengen ngeliatin keluaran sana bahwa masih banyak orang-orang yang masih butuh rangkulan dari kita semua. Terus juga Iki pengen ngeliat bahwa mereka tidak hanya sekedar untuk, maksudnya pengen diliatin orang segala macam, tapi mereka punya bakat gitu loh teh segala macam. Dan terbukti Putri gitu di situ sama sangat direspon banget sama orang-orang gitu sih. Pengen ngeliatin lah, maksudnya apalagi ya Iki berharap gitu loh dengan Iki dengan umur yang masih segini bisa membangunkan orang-orang di luar sana yang masih berumuran sama Iki bisa lebih peduli, stop untuk bullying segala macam ini. Itu kan ya daripada kita ngasih tahu marah-marah malah nggak masuk ke kuping dan nggak masuk ke hati, lebih baik dengan cara kayak gitu. Wah luar biasa, boleh tepuk tangan dulu dong buat Iki. Masih muda banget tapi jiwa sosialnya udah sangat tinggi banget. Dan abis lagi ini juga sekarang Iki lagi beresin tentang album Jejak. Alhamdulillah ya. Gitu. Abis ini kita ngobrol lagi tentang albumnya Iki lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana Iki, tetap di mana Ki? Di Jura Merakit Show. Yeah.